Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di Masjid Polsek Delanggu ini untuk melanjutkan ta'lim pengajian rutin kita di dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqh. Ringkasan permasalahan fikih. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat yang harus dipersiapkan agar sholat kita sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berpahala. Baik, kemarin terakhir kita membahas tentang permasalahan tempat. Tempat sholat itu harus bersih dari najis. Dan juga telah kita bahas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, bahwa dijadikan bagi umat Islam seluruh lapisan permukaan bumi itu boleh digunakan untuk tempat sholat, kecuali beberapa tempat. Yang pertama kemarin adalah makbarah, kuburan, tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan sholat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat buang air kecil atau kamar mandi atau WC, tempat mandi, dan tempat-tempat yang di situ terdapat najis tidak diperbolehkan untuk sholat di situ. Kemudian kita lanjutkan tempat yang lain atau makan atau tempat yang lain yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan sholat. Beliau menjelaskan, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wala tasihhus sholatu fi a'ta'il ibil. Dan juga tidak sah sholat yang dilakukan di a'ta'il ibil. A'ta'il ibil itu apa? Wahia mawatinul lati tuqimu fiha wa ta'wi ilaiha. Suatu tempat yang onta tadi, tempat berdiamnya onta dan tempat tinggalnya onta. Artinya kandang onta. Kandang itu artinya suatu tempat yang biasa onta berdiam di situ, tidur, makan, dan kembali untuk beristirahat atau yang lain. Artinya kandang onta. Kandang onta tidak diperbolehkan sholat di tempatnya. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'ta'il ibil." Boleh kalian, wahai umat Islam, untuk sholat di kandang kambing, akan tetapi tidak boleh bagi kalian untuk sholat di kandang onta. Baik, larangan dari Rasulullah SAW dengan tegas. Dan larangan ini akan menimbulkan dua hal. Larangan Rasulullah, jika orang melanggarnya, jika ada seseorang melakukan sholat di kandang onta, maka akibatnya yang pertama adalah yaktadil haram, menyebabkan keharaman, artinya dia berdosa karena melanggar perintah Nabi SAW tadi. Kemudian akibat yang kedua adalah yaktadil fasad, menyebabkan tidak sahnya
sholat yang dia lakukan. Harus diulang lagi sholatnya. Kalau seandainya dia melakukannya. Baik. Kemudian apa sebabnya atau apa alasannya kenapa kandang onta itu dilarang sholat di situ? Para ulama berbeda-beda pendapat di dalam permasalahan ini. Syekh Shalih Fauzan menukilkan pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, qala Syekhu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nuhiya 'anis sholati fi a'ta'iha li'annaha ma'wa syayatin. Dilarang sholat di kandang onta disebabkan karena kandang onta adalah tempat yang di situ banyak setan-setan berkumpul. Baik. Nah, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa onta itu diciptakan dari ada sifat-sifat setan. Onta itu diciptakan dari sifat-sifat setan. Nah, karena setan itu diciptakan dari nar, api, maka di dalam diri onta tersebut ada sifat-sifat yang mirip dengan api. Di sisi kekuatannya, onta itu sangat kuat. Kemudian juga onta itu bertahan lama di suatu tempat yang kering, tidak ada air. Nah, di suatu tempat yang panas, di padang pasir yang panas, tidak ada pohon, tidak ada air, onta itu bisa bertahan lama. Artinya bertahan hidup. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain, tidak akan mampu bertahan hidup di daerah yang panas dan kering seperti onta bisa bertahan. Kemudian juga onta mampu minum air dalam jumlah yang amat sangat banyak dalam satu waktu. Minum satu saat langsung berliter-liter banyak. Nah, dan dari hal-hal tersebut dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam diri onta tersebut ada sifat-sifat setan. Artinya sifat-sifat yang panas. Seperti api. Karena setan diciptakan dari api, maka dalam onta itu juga ada sifat-sifat yang mirip api, yaitu sisi panasnya. Oleh sebab itu juga kenapa memakan daging onta itu menyebabkan batalnya wudu. Nah, memakan daging onta menyebabkan wudu seorang batal. Nawakidul wudu. Ini juga salah satu sebabnya karena hal tersebut. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merojihkan hal tersebut. Yaitu apa? Bahwa kandang onta adalah ma'wa syayatin. Yaitu tempat tinggal, tempat berkumpulnya syaitan. Kama nuhiya anis sholati fil hammam. Seperti dilarang sholat di dalam kamar mandi. Kamar mandi juga tempat berkumpulnya syaitan. Banyak najis dan syaitan. Sehingga kamar mandi itu tempat banyak jin dan syaitan di situ. Syaitan itu adalah jin yang jahat. Maka seseorang dalam masuk kamar mandi itu berhati-hati ya. Ini karena apa? Di situ banyak syaitan. Yaitu syaitan itu artinya apa? Jin yang mempunyai sifat jahat. Sehingga kita kalau masuk kamar mandi hendaklah berdoa. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung dari setan laki-laki ataupun wanita. Kemudian waktu membuka baju juga membaca basmalah. Nah, waktu kita kamar mandi membuka baju, maka sebelum masuk kamar mandi baca basmalah dalam rangka agar aurat kita tidak terlihat oleh setan yang di situ. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk membuang air panas di dalam kamar mandi atau dalam lubang tempat untuk kencing, tempat untuk buang air kecil. Karena di situ tempat tinggal setan yang dikhawatirkan dengan membuang air panas tadi akan menyebabkan
anak-anak mereka mati sehingga mereka balas dendam, kemudian masuk di dalam diri seseorang gara-gara ada yang tersakiti. Tapi intinya apa? Bahwa kamar mandi tadi Syekhul Islam menjelaskan di situ tempat berkumpulnya setan, sehingga kita harus banyak hati-hati dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kalau memasuki kamar mandi. Baik. Li'annahu ma'wa syayatin. Nah, kamar mandi dan juga kandang onta tadi tempat setan-setan. Fa inna ma'wa al-arwah al-khabithah ahaqqu bi an tujtanab as-salatu fihi. Maka tempat arwah-arwah yang jelek itu sangat pantas kita untuk tujtanab, yaitu untuk kita hindari, kita jauhi melakukan salat padanya. Karena apa? Tentu saja akan banyak godaan. Kalau kita salat di tempat yang di situ banyak arwah-arwah yang jahat, tapi setan-setan yang jahat, maka akan banyak godaan yang menyebabkan salat kita tidak khusyuk, salat kita tidak sempurna. Maka dalam rangka menjaga kesempurnaan salat, kita menjauhi tempat-tempat tersebut. Tapi itu hikmah ya. Hikmah dan sebab kenapa salat di kandang onta itu dilarang. Dan bukan sebabnya karena najis. Bukan sebab terlarangnya itu karena sebab najis, bukan. Karena seperti kita ketahui bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan seperti onta adalah tidak najis. Kotoran onta itu tidak najis. Karena apa? Dagingnya boleh untuk dimakan, dan dalam hadis Anas bin Malik yang menceritakan tentang kisah uraniyin, orang-orang yang sakit demam disebabkan karena demam kota Madinah, Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum dari air susu dan air kencing onta. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa air kencing onta, kotoran onta itu tidak najis. Sehingga larangan ini bukan disebabkan karena najisnya, tapi karena hal tadi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan sesuai Fauzan, wa tukrahu salat fi makanin fihi tasawir. Dan tukrah ya, dibenci, dimakruhkan salat di suatu tempat yang di dalamnya ada gambar-gambar. Nah, misalnya kita punya ruangan yang di situ ditempel gambar-gambar, terutama gambar-gambar makhluk bernyawa ya, manusia, ada hewan, ada yang lain-lain. Maka sholat di tempatnya itu dibenci, atau patung-patung. Nah, qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza ahaqqu bil karahah min as-salati fil hamam. Dan salat di tempat yang di dalamnya banyak gambar-gambar, yang gambar itu makhluk bernyawa dan juga gambar yang bisa mengalihkan perhatian, artinya mengganggu konsentrasi kekhusyukan salat, itu ahaqqu, lebih pantas untuk karahah, dibenci dan dijauhi daripada sholat yang dilakukan di dalam kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi jelas ada keterangan. Kalau sholat di tempat yang ada gambar itu tidak ada dalil secara khusus ya, dalil secara khusus dari Al-Quran ataupun Sunnah tidak ada, tapi dari kias. Ibnu Qayyim mengatakan, ya ini dikiaskan dengan kamar mandi. Kamar mandi saja itu dilarang atau dimakruhkan, maka tempat yang bergambar itu lebih pantas. Lebih pantas, mimbabil aula. Karena apa sebabnya? Lianna karahat as-salati fil hammam imma likaunihi madhannatin najasah wa imma likaunihi baitus sayatin. Wa huwa sahih. Karena apa? Dibencinya atau tidak disukainya sholat di dalam kamar mandi itu disebabkan salah satu alasannya adalah madhannah. Madhannah itu adalah tempat yang di situ banyak kemungkinan besar
najasah, adanya najis. Kamar mandi itu tidak boleh karena apa? Karena kemungkinan besar di situ banyak najis. Atau sebab yang kedua, imma likaunihi baitas syaitan. Atau sebab yang lain, bahwa kamar mandi itu adalah tempat banyaknya rumah syaitan atau tempat tinggal syaitan banyak di situ. Wa huwa sahih, dan ini benar. Pendapat yang kedua ini lebih tepat. Yaitu apa? Bahwa kamar mandi itu dilarang atau dibenci karena banyak syaitan yang tinggal di situ. Karena ada najis, maka syaitan suka di situ. Baik. Wa amma mahalus suwar, sedangkan tempat yang di situ banyak gambar, itu fa madhannatu syirk. Maka di situ kemungkinan besar terjadi kesyirikan. Nah, wa ghalibu syirkil umam kana min jihatis suwar wal kubur. Dan kebanyakan kesyirikan yang terjadi di umat Islam itu terjadi dari dua sebab. Sebab yang pertama disebabkan karena gambar, patung-patung. Yang kedua dari kuburan-kuburan. Taib, kamar mandi itu dibenci karena tempat najis. Yang di situ nanti banyak syaitan. Maka lebih-lebih apa tadi? Tempat yang di situ ada gambar patungnya adalah tempat yang di situ kemungkinan besar terjadi kesyirikan. Sehingga setan pun suka tinggal di situ dan banyak berkumpul di situ. Nah, karena kesyirikan adalah suatu dosa. Suatu dosa yang paling besar sehingga setan sangat suka tinggal dan bertempat tinggal diam di situ. Maka juga sangat pantas untuk dijauhi. Tidak diperbolehkan untuk sholat di tempat tersebut. Yaitu tempat yang ada gambarnya. Taib. Itu beberapa tempat yang perlu kita jauhi untuk kita kerjakan sholat padanya. Kemudian di dalam Syarah Mumti' Syekh Shalih Al-Utsaimin menambahkan suatu tempat yang perlu kita jauhi dan terlarang untuk dikerjakan sholat di situ adalah al-ardu al-maksubah, yaitu tempat maksub. Maksub itu adalah suatu tempat, rumah atau tanah yang diperoleh, didapatkan dengan cara yang tidak benar. Maksub itu dengan rampasan. Artinya tanah atau tempat tersebut didapatkan dari hasil merampas. Atau yang lain. Bukan dengan cara-cara yang baik. Maka tanah-tanah yang atau rumah atau bangunan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, dimiliki dengan cara yang tidak benar, merampas milik orang lain, maka juga dijauhi sholat di tempatnya. Nah, dan para ulama berbeda pendapat apakah sah sholatnya atau tidak di tempat yang tersebut, tempat yang dimiliki dengan merampas milik orang lain. Dan yang lebih kuat dan lebih rajih adalah sah sholatnya, akan tapi berdosa dari sisi dia mengambil barang milik orang lain, tanah atau bangunan tanpa izin, tanpa dengan cara yang benar. Baik, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui dari tempat sholat. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, ayyuhal muslim, wahai saudara-saudaraku muslim, alaika bil inayati bi sholatika. Wajib bagi kalian untuk inayah. Inayah itu memperhatikan dan menjaga sholat kalian. Fatatahhar minan najasah qabla dukhulika fiha. Hendaklah kalian membersihkan diri kalian, badan kalian, pakaian kalian, tempat sholat kalian dari najis sebelum kalian memasuki sholat tadi. Sebelum kita mengerjakan sholat, kita bersih dari najis. Wa tajannab al-mawadhi'a al-manhiya 'ani sholati fiha, dan jauhilah mawadhi, tempat-tempat yang terlarang untuk dikerjakan sholat padanya. Kuburan, kemudian kandang onta, kamar mandi, WC, dan yang lain-lain tadi. Litakun sholatuka sahihatan ala wafqi ma syara'ahu Allah, agar sholat kalian itu sahihah, sah, dan juga berpahala
sesuai dengan cocok apa yang Allah syariatkan, Allah tuntunkan. Wala tatahawan bi syai'in min ahkamiha aw tatasahal fihi. Dan jangan engkau meremehkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan tatasahal. Juga bermudah-mudahan. Artinya harus berhati-hati. Sungguh-sungguh memperhatikan. Fa inna sholataka amudu dinika. Karena sholat kalian itu adalah tiang agama kalian. Tiang agama. Mata istaqamat din. Selama tiang tadi masih tegak, kuat, bagus, maka agama kalian juga akan bagus. Wa matakhtallat ikhtalad din. Dan selama atau kapan sholat kalian itu ikhtalla, ada kekurangan, maka juga akan terjadi kekurangan di dalam agama kalian. Baik, sholat adalah salah satu tiang agama, rukun Islam yang paling penting. Salah satu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat la ilaha illallah. Waffaqanallahu jami'an lima fihi al-khair wal istiqamah. Semoga Allah memberikan taufik, ya, memberikan petunjuk kepada kita semua dengan apa-apa yang di situ ada kebaikan dan ada istiqamah, terus menerus berada di jalan kebenaran. Baik, selesai syarat ketiga dari keabsahan sholat. Kita akan lanjutkan membaca syaratul rabi', syarat yang keempat dari syarat-syarat yang harus kita persiapkan sebelum mengerjakan sholat. Beliau mengatakan istiqbalul kiblah. Syarat yang keempat adalah menghadap kiblat. Seseorang sebelum sholat atau seseorang di dalam sholatnya wajib untuk menghadap kiblat. Dan barang siapa yang mampu untuk menghadap kiblat dan dia tidak melakukannya bukan dalam keadaan udzur atau safar, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih lengkapnya marilah kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dalam permasalahan ini. Baik, sebelum kita baca, perlu kita ketahui bahwa sholat itu telah Allah Subhanahu wa taala atau istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kiblat di sini adalah Ka'bah, ya. Baik, kita akan baca. Wa min syurutis sholat istiqbalul kiblat. Salah satu syarat sholat adalah menghadap kiblat. Wahiyal Ka'bah al-musyarrafah. Yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah yang mulia. Nah, kiblat umat Islam itu adalah Ka'bah. Dan kewajiban umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah, Allah wajibkan pada waktu Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Kewajiban untuk menghadap kiblat yaitu Ka'bah itu Allah wajibkan setelah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Kemudian sebelum itu bagaimana? Sebelum Rasulullah itu tinggal di kota Madinah, itu bagaimana sholatnya? Maka dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab di dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, bahwa sholatnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Jadi sholat itu telah Allah wajibkan di kota Mekah. Rasulullah pada waktu di kota Mekah telah Allah wajibkan sholat. Yaitu pada waktu apa? Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj itu kewajiban sholat 5 waktu. Pada waktu itu Rasulullah masih di kota Mekah. Maka kewajiban sholat pada waktu itu belum ada ketentuan atau belum ada keharusan untuk menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah. Tidak ada keharusan. Artinya Rasulullah diberikan kebebasan. Rasulullah kadang-kadang menghadap Ka'bah, yaitu kiblat, kadang-kadang menghadap Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Kadang-kadang menghadap Ka'bah, kadang-kadang menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Seperti itu, tidak ada keharusan. Kemudian setelah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, pada waktu Mekah masih ada belum ada ketentuan jelas, kadang-kadang ke Ka'bah, kadang-kadang ke Baitul Maqdis. Tapi setelah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, yaitu hijrah, maka Rasulullah SAW lebih senang dan lebih sering menghadap ke Baitul Maqdis. Pada waktu Rasulullah pindah ke kota Madinah, maka Rasulullah lebih senang dan lebih sering menghadapkan sholatnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Kenapa alasannya? Alasannya adalah Rasulullah SAW dalam rangka untuk mendekati orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena kota Madinah pada waktu itu banyak ditinggali oleh orang-orang ahlul kitab, terutama orang Yahudi. Dan salah satu kota suci atau salah satu tempat suci orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu adalah tempat sucinya orang Yahudi. Sehingga Rasulullah ingin mendekati mereka agar mereka tertarik dengan Islam. Rasulullah pun sholat beribadah kepada Allah dengan menghadap Masjidil Aqsa agar terjadi kemiripan. Ini orang Islam menghadap ke Masjidil Aqsa seperti kita beribadah, juga orang Yahudi beribadah menghadap Masjidil Aqsa, sehingga ada kemiripan. Ini kesamaan, berarti ini juga ajaran Nabi Musa, ajaran yang sama yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi kita. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan ajaran yang sama dengan yang diajarkan Nabi Musa. Seperti itulah alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, Rasulullah selama 17 bulan, setahun lebih 5 bulan, Rasulullah sholat di kota Madinah dengan menghadap Masjidil Aqsa, tidak ada perubahan dan semakin banyak penentangan orang-orang Yahudi, tidak ada kebaikan atau tidak ada ketertarikan mereka terhadap Islam. Maka Rasulullah pun berdoa dan mengharap Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan atau memberikan kepastian untuk menghadapkan kiblat atau menghadapkan sholat ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Rasulullah banyak berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya yang memerintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk memalingkan wajahnya pada waktu sholat menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Itu kisah tentang sejarah menghadap kiblat yang sebelumnya di Masjidil Aqsa, kemudian setelahnya di Masjidil Haram. Baik. Kita lanjutkan. Wahyal Ka'bah al-Musarrafah sumiyat kiblatan, dinamakan kiblat li iqbalin nas 'alaiha, disebabkan karena iqbal. Iqbal itu manusia menghadap kepadanya. Jadi kiblat itu dari kata istiqbal. Istiqbal itu menghadap. Kiblat itu adalah tempat orang-orang menghadap kepadanya, memalingkan muka. Wali annal musalliya yuqabiluha, karena orang salat menghadap kepadanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Fawalli wajhaka, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, yaitu Masjidil Haram. Baik. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-144 sebagai dalil wajibnya umat Islam untuk memalingkan wajahnya dan seluruh badannya ke Masjidil Haram pada waktu sholat. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan dalam Syarah Mumti' hikmah. Apa hikmah Allah mewajibkan kita untuk menghadap Ka'bah atau menghadap Masjidil Haram, menghadap satu kiblat. Maka hikmahnya adalah agar umat Islam di dalam sholatnya itu terjadi persatuan dan pemusatan perhatian dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah terpusatnya hati dalam menghadap khusyuk, terpusat kepada Allah. Hati seorang muslim pada waktu sholat itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian badannya, fisiknya, itu tertuju menghadap satu arah. Jadi hatinya menghadap kepada Allah satu arah. Dan fisiknya juga. Ya, jasmani dan rohaninya sama. Jasmani, fisiknya menghadap Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah, rumah Allah. Fisiknya menghadap rumah Allah. Sedangkan hatinya menghadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ikhlas. Mengharapkan pahala, khusyuk, konsentrasi untuk mencari pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya. Sedangkan badannya menghadap rumah Allah. Jadi itu hikmahnya. Baik. Kemudian kita baca tata cara ya. Tata cara menghadap Ka'bah. Di sini ada 3 tata cara. Cara yang pertama adalah faman qaruba minal Ka'bah, bagi orang yang dekat. Bagi orang yang dekat dengan Ka'bah. Wa kana yaraha, dan dia bisa melihatnya. Bisa melihat dengan kedua matanya. Ini cara yang pertama atau bentuk yang pertama adalah bagi orang-orang yang berada di dekat Ka'bah. Dia mampu melihat Ka'bah di depannya secara jelas. Maka bagaimana yang dia lakukan? Wajib alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah bijami'i badanihi. Wajib bagi dia untuk menghadap nafsil Ka'bah. Nafsil Ka'bah artinya Ka'bah itu secara bendanya, zatnya, dengan seluruh badannya. Seluruh badannya dari atas sampai bawah harus menghadap ke Ka'bah tepat. Tidak boleh ada menceng sedikit pun. Tidak ada boleh serong kanan, serong kiri sedikit pun tidak boleh. Karena apa? Karena dia melihat Ka'bah itu di depannya, depan matanya. Maka tidak boleh meleset. Ini orang yang pertama. Wajib untuk melihat ainul Ka'bah. Yaitu benda Ka'bah itu. Li'annahu qadirun ala tawajjuhi ila ainiha qat'an. Karena dia mampu untuk tawajjuh menghadapkan wajahnya kepada benda Ka'bah. Secara qat'an, secara pasti. Tidak ada keraguan. Ini kalau dia mampu ya. Kalau dia mampu harus tepat ke bentuk atau ke benda Ka'bah. Ke bangunan Ka'bah itu. Tidak boleh melenceng. Falam yajuz lahu al-udulu anha. Tidak boleh baginya al-udul ya. Serong kanan, serong kiri. Menceng sedikit tidak boleh. Sedikit pun tidak boleh ada kesalahan. Baik. Ini bagi orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua. Waman kana qariban minha. Orang yang kedua adalah orang yang dekat di Ka'bah. Lakin la yaraha. Tapi tidak bisa melihatnya. Misalnya 100 meter dari Ka'bah. Atau 1 kilo dari Ka'bah. Rumahnya 1 kilo dari Ka'bah. Dekat ya, 1 kilo dari Ka'bah itu dekat. Tapi tidak bisa melihat karena tertutup gedung, tertutup gunung misalnya. Nah, tidak melihatnya. Liwujudi ha'il bainahu wa bainaha. Karena ada pembatas, menghalang antara dia tempat sholat, dia dan antara Ka'bah. Ada yang menghalangi. Maka apa yang dia lakukan? Ijtahada fi isabatiha. Dia berusaha keras untuk bisa tepat menghadap benda bangunan Ka'bah itu. Dia berusaha keras untuk tepat ke bangunan Ka'bah. Arahnya itu ke bangunannya, tepat. Wa tawajjuh ilaiha ma'amkana. Dan dia menghadapkan tubuhnya kepadanya semampunya. Artinya apa? Kalau salah sedikit, tidak apa-apa. Yang penting dia wajib berusaha keras untuk beristihad mengarahkan ke bangunan ya. Kebangunan Ka'bah. Karena dia dekat. Kemudian yang ketiga, wa man kana ba'idan, orang yang jauh seperti kita. Kita di Indonesia itu jauh. Anil Ka'bah fi ayyi jihatin min jihatil ard, dari seluruh sisi, dari sisi-sisi bumi, dari arah ya. Ada arah utara, selatan, barat, timur. Maka fa innahu yastaqbilu fi salatihi al-jihata allati fiha al-Ka'bah. Maka yang dia lakukan adalah menghadap ke arah atau ke arah mata angin Ka'bah. Jadi yang
Wajib bagi dia untuk menghadapkan ke arah mata anginnya, bukan ke arah benda atau bangunannya. Misalnya kita di Indonesia, kita tanya Ka'bah itu di mana? Di sebelah barat kita, ya kan? Mata angin itu ada berapa? Ada selatan, ada timur, ada barat, ada berapa? Timur, ada barat, 4. Ditambah mungkin timur laut, barat laut, atau tenggara. Seperti itu. Maka kita tanya, Ka'bah itu arahnya mana? Oh, Ka'bah itu arahnya barat. Barat laut misalnya. Maka kita yang diwajibkan bagi kita adalah menghadap ke arah barat laut. Barat lautnya. Bukan ke arah bendanya. Artinya apa? Kalau ada salah menceng sana menceng sini, yang penting arah yang dia, atau misalnya barat ya. Maka yang wajib bagi kita menghadap ke arah baratnya. Selama kita apa? Selama kita itu sholat menghadap ke arah barat, sama saja apakah menceng atau tidak menceng, tepat atau tidak tepat, yang penting baratnya. Kalau kita ke arah barat berarti itu sudah sah. Nah, seperti itu. Jadi yang wajib bagi orang jauh ke arah jihahnya. Jihah itu arah mata anginnya, bukan ke arah apa? Bukan ke arah bendanya. Fa innahu yastaqbil fi sholatihi al-jihat allati fiha al-Ka'bah. Wa la yadurru at-tayamunu wa la tayasuru al-yasiran. Dan tidak berbahaya ada menceng ke kanan atau menceng ke kiri yang sedikit, tidak berbahaya. Yang penting masih di dalam lingkaran apa? Arah mata angin yang sama. Ka'bah itu di mana? Barat. Kalau dia menghadap ke arah barat, sudah sah. Sama saja apakah menceng atau tidak menceng, yang penting barat itu. Tidak harus tepat. Li hadis, berdasarkan hadis, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Antara arah timur dan barat itu kiblat. Tapi antara timur dan barat itu kiblat. Jadi apa? Arah ya. Misalnya selatan. Selatan itu bisa menceng sana, bisa lurus, bisa sana. Semua yang dikatakan ke arah selatan itu dikatakan apa? Boleh. Sahihul Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau kita apa? Arah barat ya, berarti selama kita menghadapkan sholat ke arah barat, apakah mungkin agak menceng ke kanan atau menceng ke kiri, itu dianggap sah, tidak mengapa. Karena Rasulullah itu mengatakan mabaina, antara arah. Jadi kalau kita berarti antara utara dan selatan. Kiblat kita itu antara arah utara dan selatan. Barat itu antara utara dan selatan. Baik, Sahihul Tirmidzi. Hal ini disahihkan oleh Tirmidzi. Wa ruya an ghairi wahid min as-sahabah, dan ini diriwayatkan oleh lebih dari satu sahabat. Wa hadza bi nisbati li ahli Madinah, dan ini dari sisi bagi orang Madinah ya. Orang Madinah itu antara timur dan barat. Kalau kita berarti antara utara dan selatan. Kiblat kita itu adalah arah antara utara dan selatan. Wa ma wafaqa qiblataha mimma samataha. Dan yang sesuai dengan kiblatnya dari arah yang sama dari kota Madinah. Wa lisairil buldan mithl dzalik, dan bagi seluruh negara-negara yang lain sama seperti itu. Falladzi fil masyriq masalan, maka kalau ada kita arahnya di timur misalnya, kita itu arahnya di mana? Di timur Ka'bah ya kan? Fatakunu kiblatuhu bainal janub wasimal. Maka kiblat mereka, kiblat kita itu adalah arah antara janub selatan dan utara. Nah, arah antara mana? Janub selatan sana ya sampai utara sana. Itu semuanya kiblat kita. Waladzi fil maghrib kadzalik, dan yang di maghrib yaitu di mana? Baik. Di arah barat seperti itu pula. Nah, intinya itu dari sisi keabsahan ya. Kalau seseorang yang jauh itu dikatakan sah sholatnya kalau dia menghadap ke arahnya. Nah, itu dikatakan sah. Tapi kalau zaman sekarang misalnya ada alat atau teknologi yang menggunakan kompas atau yang lain yang bisa menunjukkan arah yang tepat, maka juga tidak mengapa digunakan. Itu suatu hal yang baik. Tapi bukan berarti itu suatu kewajiban.
Bukan berarti itu suatu harus atau kewajiban dan kita mengatakan orang yang sholatnya tidak sesuai dengan arah kompas ini maka tidak sah. Seperti itu tidak benar. Nah, yang tidak benar adalah orang yang mengatakan tidak sahnya orang yang sholat tidak tepat dengan arah kompas ini misalnya. Seperti itu tidak benar. Tapi kalau ada kompas digunakan, kemudian kita sholat menghadapnya, itu afdal, bagus. Tapi bukan berarti salah satu syarat dari keabsahan sholat. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam permasalahan kiblat. Sebelum kita tutup mungkin ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Waduh. Tafadhal. Ini maksud. Ya. Syaitan apakah bisa mati? Nah, semua semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bisa mati yang diberikan keabadian oleh Allah adalah iblis. Jadi di dalam Al-Qur'an yang meminta anzirni ila yaumi yub'atsun, berikanlah waktu tenggang bagiku sampai hari kiamat. Yang Allah berikan waktu tenggang artinya tidak akan mati sampai hari kiamat itu adalah iblis. Khusus iblis, yaitu iblis ya. Iblis laknatullah yang menggoda Nabi Adam. Seperti itu diberikan tenggang waktu. Sedangkan anak buah iblis itu punya anak buah, setan-setan itu. Nah, bisa meninggal, bisa beranak pinak. Nah, seperti itu. Ya, Pak. Nah, arwah al-khabithah. Arwah al-khabithah. Arwah itu jadi jamak dari ruh. Dan maksud dari ruh adalah inti dari kehidupan ya. Arwah khabithah. Arwah itu sesuatu yang ada di dalam jasad. Jadi syaitan itu punya jasad pula, tapi tidak kita ketahui bagaimana bentuk jasadnya, dan jasadnya tidak kita tidak terlihat oleh kita. Dan di dalam jasad syaitan ada arwah, ada ruhnya. Kalau ruh tadi hilang, maka juga akan meninggal seperti manusia punya fisik dan punya arwah. Kalau arwahnya atau ruhnya itu hilang, berpisah dari jasadnya, maka juga akan meninggal. Arwah khabithah, arwah-arwah yang kotor, yang jelek. Dan syaitan itu adalah arwah-arwah yang jelek. Nah, arwah-arwah yang kotor dan jelek. Baik, seperti itu maksudnya gimana? Ustaz Abdullah. Arwah syaitan yang ada di dalam kamar mandi tadi. Yang setan-setan yang jahat yang ada dalam kamar mandi, di dalam jasad mereka terkandung arwah-arwah yang khabithah. Itu maksudnya. Begitu. Yeah. Baik, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kubur. Jadi larangan permasalahan dengan kuburan, larangan salat itu ada dua. Yang pertama, larangan salat menghadap kubur, dan larangan salat yang mendirikan salat atau salat di atas kubur. Jadi mendirikan masjid
atau mendirikan bangunan di bawahnya ada kuburan, itu terlarang. Atau misalnya masjid di depannya atau sampingnya atau belakangnya ada kuburan, juga terlarang. Selama masih di dalam satu kompleks. Selama masih dalam satu kompleks dan tidak ada pemisah. Tersebut terlarang hal itu. Tapi kalau ada pemisah, ada terpisah, dan juga lokasinya terpisah, misalnya masjid, kemudian ada tembok masjid, ini misalnya sini, tembok depan ya, ada tembok, kemudian setelah itu ada jeda, ada jarak, kemudian ada tembok kuburan, ini tembok masjid, kemudian ini tembok kuburan. Maka seperti itu tidak mengapa, karena sudah terpisah. Sudah terpisah antara masjid punya tembok sendiri dan kuburan punya tembok sendiri. Seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau masih dalam satu kompleks dan tidak ada pemisah, maka lebih baik dijauhi. Seperti itu. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Baik, naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.